Jadi kami lagi di Lavatos Premium Unan. Kami dari kelompok 5. Oke, jadi kami di sini akan melakukan observasi ke UMKM Lavatos Premium Unan. Yuk, ikuti keseruannya. Hai guys. Jadi kami udah sama kakaknya nih. Dengan kakak siapa? Hai, aku Vicky Anissa. Oke, jadi di sini kami mau mewawancari kakak terkait usaha yang kakak buka ini, yaitu usaha Lavatos ya. Oke, mulai. Oke, jadi izin bertanya ya kak. Apa yang melatar belakangi kakak untuk memulai usaha Lavatos ini kak? Kalau mulai latar belakang itu sebenarnya nggak apa-apa, pengen aja. Awal buka usahanya, jadi ceritanya aku kan gap year tuh setahun, nggak tahu kan mau kuliah di mana juga, terus kayak nggak tahu mau ngapain juga, terus aku kayak istilahnya ngobrol lah sama mamaku, nih aku mau ngapain, terus kata mamaku ya terserah kamu mau ngapain, karena aku belum kayak dapet gitu kan mau kuliah di mana, terus kata mamaku ya udah buka usaha aja. Akhirnya aku buka usaha tuh pertama kali Lavatos buka itu di GOR. Kalau kalian tahu Lavatos yang di GOR, karena namanya jadi Lava Bites kan. Habis itu jalan-jalan ternyata aku masuk kan di Unan, masuk di Unan gak kepegang sama aku, apalagi maba kelasnya dari pagi sampai sore setiap hari. Terus kita share profit lah istilahnya. Awalnya itu 70-30, tapi karena emang gak kepegang, akhirnya udah aku jual habis sama dia. Terus nggak tahu kan mau ngapain lagi, terus ya udah buka lagi deh. Tapi kalau idenya kenapa buka Lavatos itu tuh Lavatos ini kan berdiri tahun 2021. 2021 itu kan kayak baru Covid, baru istilahnya baru social distancingnya baru selesai, kan banyak tuh coffee shop buka, usaha-usaha buka kan. Nah, yang ngehits waktu itu 2021 kan Janji Jiwa, Kopi Dari Hati, Kopi Kenangan. Nah, kopi Janji Jiwa ini kan dia bikin tos. Aku suka nih tosnya, tapi dia harganya pricey kan, mahal. Jadi kayak aku bilang sama mamaku, kayak kita nyari-nyari mau bikin apa. Kalau misalnya waktu itu buka coffee shop modalnya besar, ya kan, bisa ratusan juta. Terus akhirnya cari-cari apa sih yang lagi hits. Soalnya lagi hits tuh emang tos Janji Jiwa itu kan. Pas berdirinya tos Janji Jiwa ternyata emang di GOR itu meledak, karena kita bikin versi tos Janji Jiwa versi affordable-nya yang bisa dibeli itu sih. Nah, kembalikan. Bagaimana cara kakak menjaga kualitas produk kakak nih dari sekian banyak yang kayak Janji Jiwa gitu-gitu? Oke. Kalau kualitas produk setiap hari itu wajib banget kita quality checking, cek kualitas, karena yang kita jual ini makanan. Kayak kan ada 3 versi tuh kenapa orang mau datang. Yang pertama murah, baik, terus enak, ya kan. Kalau misalnya kita cuman orang datang ke kita cuman gara-gara murah, kita tuh belum punya image. Karena kalau misalnya nanti datang pesaing lain dengan harga yang murah, kita kalah gitu. Jadi yang bisa mempertahankan kita tuh sebenarnya kualitas kita, kualitas yang kita jual, pelayanan kita, barulah harga itu bisa diutak-atik. Karena kalau misalnya kayak kita bayangin aja iPhone mahal, tapi kenapa sih orang beli iPhone gitu? Ya kan, pasti karena kualitasnya kan. Nah, terus kayak Samsung, kenapa sih Samsung ada yang mahal tapi yang mahal ini lebih ini. Jadi kita kasih versi gitu. Ini yang murah dengan kualitas seperti ini yang mahal dan kualitas seperti ini. Terus kalau misalnya untuk kualitas tuh ya seperti yang aku bilang tadi, quality checking itu wajib setiap hari. Terus inovasi baru itu wajib. Pokoknya kita pasti dalam sebuah usaha itu ada evaluasi per bulan. Ini apa sih yang salah, apa sih yang kena lagi, apa kita kurang konten, apa kita kurang banyak sausnya, apa kita kurang enak. Pokoknya evaluasi itu wajib, cek kualitas itu wajib. Karena kita tadi notesnya mempertahankan kualitas kan. Misalnya memang salahnya nggak di kita, karena makanan itu semuanya konsisten. Yang nggak konsisten itu manusianya, human error, ya kan. Anggaplah aku bikin seperti ini, sedangkan tim aku atau karyawan aku bikinnya seperti ini. Itu bendanya sama, tapi humannya error gitu. Sebenarnya sebuah usaha makanan itu yang error terpasti humannya, bukan bahannya. Karena kalau misalnya ini udah basi nih, lah salah human ya, kenapa nggak diganti? Kan kita setiap hari harus kualitas checking quality kan, harus kita cek saus tuh kayak gimana, udah nggak bagus sausnya kita buang, udah nggak bagus telurnya kita buang gitu kan. Atau misalnya ini kayaknya udah lama banget rotinya udah berjamur, pasti kita buang. Untuk mempertahankan kualitas harus seperti itu based on humannya aja. Berarti emang SDM-nya harus dididik seperti itu. Ya,
kembalikan. Jadi kan sekarang udah banyak banget ya Kak, kayak promosi-promosi di TikTok, pokoknya di media sosial manapun. Nah, menurut Kakak, apakah media sosial tersebut itu berperan penting gitu Kak dalam promosi usaha Kakak ini? Aku menjawab ya, itu berperan penting banget. Karena kalian nggak bakal tahu Lavatas kalau nggak dari TikTok, kayak yang Farah bilang tadi kan. Sekarang kita bayangin aja, kita UMKM, tapi kita lihat orang sekitar yang, aku sorry ya, bukannya bermaksud apa-apa guys, please disclaimer dulu. Usaha-usaha yang misalnya, anggaplah peralihan dari corona ke new normal ini, itu kan semuanya digital kan jadinya, teknologi kan semuanya, terus kayak semuanya media sosial. Terus yang kita lihat aja isu di Tanah Abang, mereka ngeluh kenapa sih udah selesai social distancing tapi jualan saya itu nggak kayak dulu gitu. Terus kayak mereka tuh cuman live-nya tuh sekali-sekali gitu. Sedangkan yang orangnya yang even nggak punya store tapi dia live terus, barangnya laku habis ya kan. Terus kita lihat aja, kita balik lagi deh ke iPhone sama Samsung. Sebesar apa sih mereka produknya gitu, tapi mereka tetap ngiklan, tetap cari BA baru. Jadi menurut aku promosi itu penting, apalagi kita nih UMKM gitu. Gimana caranya orang tuh bisa tahu kalau kita tuh nggak promosi, ya kan? Pasti di kewirausahaan belajar dong, ada promosi ini, promosi pamflet, promosi itu harus, promosi itu wajib menurut aku sih. Dari berbanyak hal, kayak aku tanya sama kamu tadi kan, ada nggak sih IG angkatan kalian gitu, bisa nggak sih aku tag? Itu kan sebenarnya salah satu promosi. Promosi itu kan banyak bentuknya, itu sih. Jadi menurut aku promosi lewat TikTok, Instagram, istilahnya garis bawahi sosmed itu penting. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, kan kakak juga seorang mahasiswa yang kuliah di UNAN ya kak. Jadi gimana cara kakak itu bisa memanage waktu kakak antara kuliah sama usaha kakak yang baru kakak dirikan ini? Oke, terima kasih. Harus punya tim. Itu sih sebenarnya. Harus punya tim. Sepinter-pinternya kita manage waktu, kalau yang kita pegang banyak itu juga nggak termanage. Mungkin kita bisa manage waktu kita, tapi kita nggak bisa memanage kegiatan kita gitu. Jadi anggaplah aku pinter banget di manage waktu, tapi yang aku pegang banyak, itu fail, itu flop juga semuanya. Tapi kalau misalnya aku punya tim aku bekerja penuh waktunya, dia bekerja penuh waktunya di store, dan aku bekerja penuh satu sisi di store, satu sisi aku bikin inovasi baru. Karena kalau misalnya aku terus-terusan nih kayak gua di toko aja deh, jaga toko, nggak usah ada karyawan, gimana caranya aku punya kegiatan lain? Sedangkan usaha ini tuh sebenarnya side hustle aku gitu, kan aku kan mahasiswa, bagaimanapun itu main job aku gitu kan istilahnya. Terus aku punya usaha dan aku put into my focus tuh usaha aku, nggak bisa dong. Aku nggak bakal mengorbankan kuliah aku untuk usaha ini, ya kan? Karena gara-gara kuliah ini aku ada usaha ini gitu, ngerti kan? Jadi dengan punya tim sebetulnya, dengan kita punya tim, kita bagi kerja tim kita, kamu kerja ini, saya kerja ini, jadi saya bisa tetap kuliah, kamu bisa tetap kerja, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi salah satu kesalahan menurut aku yang orang-orang baru buka ini, kayak dia mikir gue bisa ngerjain sendiri lah, nggak usah ada karyawan. Itu menurut aku bisa betul, bisa salah. Kalau aku sih salah ya, karena dengan ya usaha aku yang seperti ini, kayaknya aku juga butuh karyawan. Itu sih. Kembali lagi. Harapan dan dukungan kakak nih sebagai masyarakat untuk UMKM kakak ini. Oke, kalau untuk aku sih semoga kita bisa lebih berkembang lagi ya UMKM, lebih dilirik lagi. Sebenarnya UMKM tuh nggak yang kayak gimana-gimana banget kok. Banyak kok UMKM tuh yang enak banget, yang kualitasnya bagus, yang top tier, tapi kayak nggak dilirik gitu kan. Ya itu sih kita tuh harus mengubah mindset masyarakat kalau UMKM tuh sebenarnya lebih penting, karena dia tuh salah satu pengatur ekonomi sebenarnya dibandingkan ekonomi besar. Emang sih ekonomi besar tuh menginikan pajak, tapi kalau kita mau lihat suatu negara, politik. Kalau kita mau lihat suatu negara, itu tuh lihat seberapa makmur usaha-usaha kecilnya. Kayak kalian lihat demo kemarin, itu usaha kecil sepi terus kan usaha kecil. Aku pun yang udah letaknya strategis, apa-apa itu tuh mengalami ya kendala juga sebenarnya, dark juga waktu demo itu. Tapi orang tetap kayak, kok orang tuh tetap ke kafe ya daripada ke ini ya. Berarti kan memang mindset warganya yang kayak gue lebih baik nge-keep duit gue
buat UMKM daripada buat usaha besar. Sebenarnya itu sih yang harusnya dengan adanya demo seperti itu yang lebih ditolong itu usaha kecil bukan usaha besar. UMKM. Oke, ada lagi? Ayo, Kak. Oke, jadi terakhir Kak, pertanyaan terakhir, bagaimana sih Kak saran Kakak buat orang yang belum punya basic wirausaha ini pengen mencoba buat wirausaha tapi masih kayak takut-takut gitu Kak? Bagaimana sih Kak? Aku nggak dukung sih orang-orang dengan modal nekat sebetulnya, karena modal nekat itu kayak gambling menurut aku, kayak judi, ya kan? Even orang main judi pun mereka ada kalkulasinya. Masa kita mau buka usaha yang bagus ke depannya kita nggak ada kalkulasinya? Setidaknya adalah modalnya dikit, modal pembukuannya gimana, beli bahannya gimana. Jangan kita tuh modal nekat buka, banyak loh usaha saya modal nekat. Apa usaha yang keren sekarang tuh silang? Es kepal Milo, mana nggak ada lagi kan? Apalagi pekat kocok walaupun masih ada tapi sedikit, atau yang mana itu tuh menurut aku usaha yang modal nekat gitu, karena mereka nggak melihat musim alpukat ke depannya gimana ya. Ini nih nggak barang yang ada terus gitu loh. Jadi bikin usaha tuh memang harus kita tuh ada modalnya nih banyak ya, ada duitnya, tahu di mana tempatnya, tahu target pasarnya, bahannya beli di mana, kalau misalnya kurang alternatifnya apa, kalau nggak ada pelanggannya kita harus gimana, itu tak harus ada. Kalau modal usaha cuma modal nekat bisa bertahan setahun itu udah hebat banget sih sebenarnya. Palingan ya aku pernah sih kerja kayak coffee shop yang modal nekat sebulan doang tahannya. Jadi usaha itu memang harus punya modal. Sekecil apapun harus ada modal. Oke. Sekian dari kelompok 5, terima kasih. Terima kasih Kak.